Assalamualaikum, selamat datang di kelas biologi bersama Bunda Astri. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai jaringan tumbuhan. Nah, di pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang sel ya. Oke, jadi apa itu jaringan? Jaringan itu merupakan kumpulan sel-sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Nah, jaringan pada tumbuhan itu ada dua jenis ya. Ada jaringan meristem, ada jaringan permanen. Di video kali ini Bunda akan membahas mengenai jaringan meristem. Nah, jaringan meristem ini dia punya karakteristik nih. Yang pertama, sel-selnya masih muda. Lalu selnya berukuran kecil, belum terjadi diferensiasi, vakuolanya kecil, protoplasmanya banyak. Dan ciri yang paling khas itu dia bersifat aktif membelah atau disebut juga bersifat meristematis. Berdasarkan asalnya, meristem itu ada dua ya, meristem primer dan meristem sekunder. Meristem primer itu berasal dari embrio. Dia melakukan pertumbuhan primer yaitu pemanjangan. Dan meristem sekunder itu berasal dari jaringan dewasa yang berdiferensiasi menjadi jaringan yang aktif membelah. Jaringan meristem sekunder ini yaitu kambium. Berdasarkan letaknya, stem dibagi menjadi tiga. Ada meristem apikal yang letaknya di ujung bagian tumbuhan, ada di ujung akar dan ujung batang. Lalu meristem lateral itu terletak di tepi atau di samping. Meristem interkalar itu terletak di antara ruas atau buku-buku yang terdapat hanya pada tanaman famili Gramineae atau Poaceae atau famili rumput-rumputan. Kita bahas dulu yang meristem primer ya. Meristem primer itu terdiri dari meristem apikal dan meristem interkalar. Meristem apikal itu yang seperti apa sih? Meristem apikal itu adalah jaringan meristem yang terdapat pada ujung-ujung. Bisa ujung batang, bisa juga ujung akar. Nah, kalau ujung batang itu letaknya di mana? Silahkan lihat gambar ini. Di sini ada yang bentuknya seperti tanduk, itu namanya primordial daun atau bakal daun. Lalu ini yang di tengah namanya meristem apikal karena dia letaknya di ujung. Lalu ada yang disebut yang paling luar itu namanya protoderm, yang di tengah prokambium, yang terakhir itu namanya adalah meristem dasar. Nah, nantinya bagian protoderm itu akan tumbuh menjadi epidermis ya. Jadi protoderm itu adalah bakal epidermis. Lalu prokambium adalah bakal stele atau silinder pusat. Dan meristem dasar itu adalah bakal korteks. Ingat-ingat ya, ini sering muncul nih di soal UTBK. Itu untuk ujung batang. Sekarang kita lihat yang ujung akar. Ini pun sering muncul di UTBK. Ini gambar ujung akar. Untuk akar itu bagian terbawahnya yang runcing itu namanya tudung akar atau kaliptra. Di atas kaliptra itu ada yang namanya zona meristematis. Itu meristem apikalnya ya. Lalu setelah itu di tengah ada zona elongasi atau zona pemanjangan. Yang di bagian paling atas itu zona diferensiasi atau zona pendewasaan. Nah, dari zona diferensiasi inilah muncul yang namanya rambut akar. Fungsi dari rambut akar itu untuk memperluas penyerapan air. Kalau kaliptra itu fungsinya buat apa? Kaliptra itu bagian paling bawahnya yang runcing, itu fungsinya untuk menembus tanah. Maka kaliptra itu menghasilkan lendir ya, untuk membasahi tanah sehingga tanah akan lebih mudah ditembus oleh akar. Kaliptra juga merupakan pelindung dari akar. Sekarang kita bahas meristem interkalar. Meristem interkalar itu hanya ada pada tanaman famili Poaceae atau Gramineae.
atau famili rumput-rumputan. Nah, fungsinya untuk pertambahan panjang pada ruas-ruas batang. Ini sangat terlihat jelas, misalnya nih ya, Bunda tunjukkan pada bambu. Sekarang kita bahas jaringan meristem sekunder atau meristem lateral, sering dikenal sebagai kambium. Nah, meristem lateral ini dia hanya dimiliki oleh tanaman gimnosperme, yaitu tanaman berbiji terbuka, dan dikotil, tanaman yang bijinya berkeping dua. Sekarang kita bahas jenis kambium ya. Jadi jenis kambium itu ada dua ya. Yang pertama adalah kambium vaskuler. Nanti si kambium vaskuler ini akan membentuk xilem sekunder ke arah dalam dan floem sekunder ke arah luar. Perbedaan arah pertumbuhan xilem sekunder dan floem sekunder nanti dia akan menyebabkan terbentuknya lingkaran tahun. Oke, yang kedua ada yang namanya kambium gabus atau velogen. Kambium gabus atau velogen ini ke arah luar akan membentuk velem atau sel gabus, dan ke arah dalam itu akan membentuk veloderem atau korteks sekunder. Sebenarnya fungsi dari velogen ini apa sih? Nah, fungsi dari velogen itu adalah menggantikan fungsi epidermis yang rusak. Jadi kalau kalian lihat pohon ya, pohon yang sudah besar, pohon yang gede-gede itu misalnya di pinggir jalan itu pada pecah-pecah kulitnya, itu berarti si epidermisnya udah rusak dan dia sudah digantikan oleh velogen. Kenapa harus digantikan? Karena kalau tidak nanti terlalu banyak air dan bakteri atau virus atau jamur yang bisa masuk ke dalam celah si tumbuhan tersebut. Jadi nanti akan mengakibatkan tumbuhan tersebut cepat mati. Begitu untuk jaringan meristem, semoga kalian paham ya. Jangan lupa ditulis di buku catatan. Nanti di pertengahan semester atau di akhir semester Bunda akan tagih buku catatannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.